Kali ini kita akan berlatih untuk menggambar figur ya dengan metode grid. Nah, kalian pasti sudah pernah mencoba nih ya menggambar dengan metode grid. Waktu kalian masih SD atau SMP, pasti pernah ditugaskan untuk menggambar peta atau pulau atau negara ya. Kalian pasti menggunakan metode grid atau garis bantu. Nah, metode ini juga bisa kita terapkan pada gambar apapun. Jadi tidak harus gambar pulau, gambar peta, gambar apapun bisa, seperti hewan, tumbuhan. Nah, kali ini kita coba menggunakan metode grid untuk menggambar figur. Nah, pertama kita bisa pilih figur yang akan kita gambar ya. Sebagai referensi, saya beri contoh ini ya yang akan kita gambar. Nah, pertama kita buat area kerjanya, area kertas. Menggunakan ukuran A4 dengan resolusi 300. Kita klik OK. Kemudian referensinya bisa kita gunting ke area yang sudah kita bikin seperti ini. Nah, ini bisa kita tutup gambar aslinya. Nah, kalau sudah, kita perbesar sesuai dengan area kerja kita ya. Kita pencet Ctrl T, kemudian kita tarik garis sambil menekan tombol Shift agar gambarnya presisi. Nah, ini kurang presisi, tadi kurang presisi. Nah, kira-kira seperti inilah ya. Nah, kemudian kita bisa buat layer baru untuk gridnya ya. Untuk penggambaran grid ada di layer 2. Nah, kita di sini pilih pencil tools. Nah, di sini kita bisa memulai membuat gridnya ya. Kita bisa mulai dari garis yang vertikal dulu ya. Nah, seperti ini contohnya. Pembuatan gridnya bisa kita teruskan. Kita lanjutkan dengan bagian vertikalnya dulu ya. Nah, segini cukup. Kemudian bagian horizontal. Nah, jarak antara garis ini bebas ya. Tidak harus sama. Satu antara lain boleh. Bebas. Jadi nggak perlu
presisi nggak masalah, yang penting kurang lebih kelihatan kotak-kotaknya. Nah, apa ini? Kalau sudah, kita bisa buat area baru ya, dengan new. Ini juga sama nih, A4 juga, ukuran dan resolusinya juga 300. Kita buat. Oke. Nah, dari sini kita copy grid yang sudah kita bikin tadi nih. Ya, atau tinggal kita geser, kita pindahkan. Kita pakai tools ini juga bisa nih. Kemudian kita bawa aja ke sini nih. Nah, dari sini kita bisa bikin layar baru di bawah layar grid ya. Nah, dari masing-masing grid yang sudah terbentuk kotaknya, kita bisa ikutin gambar yang ada di referensi. Misalnya, bagian sini ternyata rambutnya 1/8-nya doang mungkin yang kelihatan. Jadi kita ikutin aja nih. Nah, bagian sini rambutnya ya. Mukanya. Kalau kurang jelas bisa kita zoom. Nah, jadi kalian ikuti sesuai dengan kotak-kotak yang sudah ada per bagian. Nah, satu lagi, bisa kita lihat nih warna latarnya tidak putih ya, dia ada kayak warna abu-abu. Nah, sebaiknya kita isi juga nih background yang masih putih ini dengan warna abu-abu ini. Langsung aja kita fill backgroundnya, atau kita bisa buat layer baru boleh. Kita tidak lagi menggunakan tools ini ya, eyedropper. Kalau ini bisa langsung kan, ketahuan warnanya nih. Klik ini ketahuan biru. Nah, kita coba untuk melatih feeling kalian, melatih rasa kalian, kepekaan kalian. Kalian coba mencarinya di sini nih. Misalnya nih hitam putih nih. Hitam putih dulu. Nah, kita jadi kira-kira aja nggak apa-apa nih. Ya, salah sedikit nggak apa-apa. Tidak harus akurat warnanya. Jadi kita bisa, oh nih abu-abu ada di mana ya? Kita bisa cari. Oh, ini kayak mendekati nih warna ini nih. Nah, pilih aja, jadi nggak harus sama persis. Kalau sudah, kita fill sebagai background ya, di paling bawah atau di layer 3 yang sudah kita buat tadi. Nah, baru deh kita teruskan gambar figurnya. Nah, saya sudah menggambar gambar ini. Kita lihat aja ya, jadinya seperti apa. Nah, ini saya coba hilangkan layernya satu persatu, jadi kita bisa lihat proses dari awal seperti apa.
Oke, jadi yang pertama tadi grid ya. Nah, kemudian ini garis awalnya. Nah, ini adalah garis awal, di mana kira-kira sudah jadi ininya ya. Garis dasarnya sudah jadi. Nah, jadi kalau kita gambarnya tepat sesuai kotak-kotaknya, 85% lah pasti dapat. Figur yang kita gambar itu pasti dapat ya. Jadi cukup ya untuk garis dasar nih, cukup segini nih. Kalau sudah jadi, nah ini boleh kita matikan nih ininya nih, layer gridnya kita matikan juga nggak apa-apa. Jadi kita tinggal mengacu ke warna dan bentuk ya. Karena garisnya sudah jadi kita tinggal mengacu ke bagian mana yang kurang gelap, bagian mana yang kurang terang, kita tinggal mengacu ke situ. Kemudian kita buka layar berikutnya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini, tahap berikutnya kemudian seperti ini. Nah, di sini kalian tidak perlu takut salah layer ya. Kalau salah layer ya teruskan saja ya gambarnya ya, jangan dihapus, jangan Ctrl Z. Nggak masalah, salah layer itu nggak masalah. Saya pun juga ada banyak salah juga. Cuman terus aja, lanjutin. Seperti ini. Nah, proses ini juga sudah saya rekam ya di video. Yuk kita sekarang tonton videonya ya. Jadi video ini memakan waktu sekitar 1,5 jam. Dari awal hingga akhir. Ini saya percepat menjadi kira-kira setengah jam. Nah, ini proses pembuatan grid, di mana jarak antara garis tidak perlu sama. Yang penting terbentuk kotak-kotak ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita bisa duplikat juga ya. Seperti cara ini pilihan. Bisa kita new file baru, atau kita menduplikasi dari file ini. Karena kalau menduplikasi otomatis sama ukuran filenya. Ukuran kertasnya sama. Ukuran filenya juga sama. Resolusinya juga sama ya. Nah, ini bagian backgroundnya sudah saya isi warna. Kemudian saya mulai membuat garis-garisnya, garis dasar sesuai dengan kotak-kotak yang sudah saya bikin tadi. Nah, ya. Jadi tiap kotak tinggal kita gambar sesuai dengan kotak di gambar referensi. Untuk warna apa saja ya, tidak harus hitam. Karena ini masih awal, sketsa ya. Apapun pilihan warnanya nggak masalah.
Jangan takut untuk membuat garis. Spontan aja. Salah nggak perlu dihapus, nggak perlu Ctrl Z. Kalau perbagian kotak-kotak itu tepat, pasti 85% proporsional gambar kalian. Ini bagian sepatunya, kita gambar. Kita buat globalnya dulu ya. Jadi untuk detail tuh nanti nyusul. Yang penting globalnya, bentuk globalnya sudah kita buat. Nah, sampai tahap ini sudah bisa kita anggap selesai. Nah, sudah terlihat ya bentuknya ya. Ini penambahan background sedikit. Nah, yang penting proporsinya sudah agak tepat nih. Kemudian bisa kita isi warna dasar. Nah, seperti itu ya. Di sini yang penting proporsinya ya, kita latihan proporsi. Latihan gestur. Untuk bentuk wajah, bisa kalian abaikan. Tidak harus mirip wajahnya. Nah, ini adalah warna celananya. Sekali lagi saya tekankan untuk tidak menggunakan tools eyedropper. Nah, jadi kalian pilih warnanya tuh, belajar merasakan, oh ini kira-kira dekat ke warna apa ya. Misalnya warna wajah tuh dekat ke coklat yang mana. Itu akan melatih feeling kalian, sense kalian. Dan membuat gambar kalian menjadi lebih artistik ya. Karena nggak identik dengan foto referensi jadinya. Pilihan warnanya jadinya lebih variatif, lebih khas. Nah, ini wajahnya. Tidak perlu mirip, yang penting strukturnya kurang lebih tepat. Tepat dalam arti jarak antara mata, jarak antara hidung ke mata,
proporsional ya, jarak antara mulut juga proporsional, bentuk matanya juga proporsional. Nah, seperti itu. Untuk layer juga ya, kalian nggak perlu, kalau salah nggak perlu dihapus, nggak perlu bikin lagi. Mendingan cara menghapusnya dengan menambahkan warna baru. Jadi kalian tumpuk aja. Warna yang salah, kalian tumpuk dengan warna baru. Itu kan sama aja menghapus. Ini agak lama di wajahnya. Saya percepat sedikit. Kemudian pola pencahayaan ya. Maksudnya gini, jadi tiap bagian tubuh yang bagian tubuh yang ada itu tidak hanya satu warna. Jadi kita harus mencampur-campur warnanya hingga value-nya terasa. Nah, kayak misalnya hidung itu ada warna yang muda tuh ya. Jadi kelihatan tonjolannya tuh terasa. Seperti pipi, hidung ya. Dengan kita memberikan warna yang pantulan cahaya, warna yang lebih muda. Jadi pantulan cahayanya itu terasa. Nah, ini nggak mirip kan? Yang penting strukturnya dapat. Struktur wajahnya dapat yang penting. Jadi nggak aneh-aneh banget. Nah, rambutnya di sini kita lihat dia tidak hitam pekat ya, dia ada agak kecoklatan, jadi saya isi dengan warna coklat. Ini juga bisa kita percepat sedikit ya. Oke. Nah, kemudian bajunya. Nah, setelah warna dasar selesai, kita bisa menggelapkan dan ada yang kita terangkan untuk membentuk lekukan-lekukan bajunya. Jadi membuat dimensinya tuh kerasa, value-nya terasa. Usahakan garis hitamnya, artinya outline-nya itu nanti tidak ada ya. Jadi biar terlihat nyata tanpa outline jadinya. Karena memang referensinya juga tanpa outline ya. Nah, seperti itu. Jadi walaupun bajunya warnanya apa sih itu? Merah muda ya. Ini tidak semuanya merah muda karena ada yang ketutupan bayangan jadinya merah mudanya agak gelap. Ada yang kena pantulan cahaya jadinya merah mudanya muda. Nah, itu bisa kita lihat di referensi. Nah, ini bagian tangan memang agak sulit ya buat tangan, kaki. Itu mungkin nanti kita bisa
ada tutorial sendiri ya untuk latihan gambar tangan atau kaki. Memang agak sulit bagian tangan atau kaki itu. Paling tidak struktur dasarnya ini udah kuat, pondasinya sudah kuat, sketsanya sudah kuat, jadinya kedepannya akan mempermudah kalian dalam mengisi warna, dalam membentuk pencahayaan. Nah, rambutnya pun juga ada highlight ya, ada pantulan cahaya. Jadi ada yang beberapa helai itu, beberapa bagian maksudnya warnanya lebih muda. Jadinya kebentuk loh. Kebentuk volume rambutnya. Ini penambahan bagian-bagian gelapnya. Kita percepat sedikit. Nah, oke, kita kembali ke rambut. Sini. Nah, pencahayaan ya. Sini kita lihat. Nah, ini menghilangkan bagian-bagian hitamnya, bagian outline. Oh iya, jangan lupa untuk selalu memutar, memflip kerjaan kalian untuk mengkontrol keseimbangan dari gambar kalian. Kemudian jangan terlalu asik dengan jarak yang sama ya, artinya kadang-kadang kamu kecilin gambarnya, kamu zoom out. Karena kalau kita asik pada ukuran yang gede, ketika kita kecilkan gambarnya jadi ada yang aneh. Nah, ini kita zoom out nih. Nah, kita gedein lagi. Kita lihat seimbang nggak ya? Nah, ini sepatunya ya, kita isi warna. Nah, kita juga tidak harus nunggu gambarnya selesai. Kita boleh ke bagian backgroundnya, kita isi aja backgroundnya. Sekalian untuk menghapus area-area hitam yang ada di sini nih ya. Jadi outline ini akan tertutup dengan background. Sekalian kita menutup area outline-nya dengan mewarnai bagian background. Nah, background-nya pun juga macam-macam nih warnanya, tidak hanya satu warna. Ini ada coklat tua, coklat muda. Jadi semakin banyak kalian campur,
gambar kamu akan semakin hidup, warnanya semakin hidup. Kemudian ini proses detailnya ya, detailingnya ya. Nah, ini ada pengkoreksian ya. Setelah saya jauhkan kok bagian lengannya nih kurang pas nih. Nanti kita perbaiki. Nah, ini juga detail tali sepatunya ya, kita gambar juga. Nah, yang putihnya juga nggak harus sama ya, tidak harus seputih foto referensi. Kita boleh menciptakan, uh, menafsirkan putih ala kita seperti apa. Yang penting juga tidak terlalu jauh dengan gambar referensi. Ini saya agak kehijauan ya nuansanya. Tapi kalau kita lihat bisa kita bilang putih juga ya warna sepatunya ya. Walaupun ada kadar hijaunya di situ. Nah, ini pewarnaan background ya. Karena agak sedikit gelap pada bagian itu.
Nah, ini tahap finishing ya. Jadi kita cari lagi bagian-bagian mana yang masih kelihatan aneh. Kita kasih polesan-polesan sedikit agar gambarnya lebih proporsional. Nah, backgroundnya juga boleh kita respon dengan menambahkan sedikit warna hijau ya, jadi lebih hidup gambarnya. Gambar temboknya lebih hidup. Jadi untuk referensi coba kalian cari gambar yang utuh. Di sini kita belajar gestur ya. Cari aja yang posisinya juga nggak perlu aneh-aneh. Yang lagi duduk ya, mungkin lagi baca koran. Yang penting wajar, posenya yang wajar aja. Itu yang kalau kita mau belajar lagi, cari yang fotonya tuh dramatis, artinya mungkin dari pencahayaan. Pencahayaannya agak ekstrim, misalnya dia lagi baca sambil diterangi lampu, lampunya dari arah samping, ada yang dari arah bawah. Dari situ kita juga akan sedikit belajar tentang pencahayaan. Kalau yang ini kan standar ya, pola cahayanya dari depan, tapi nggak apa-apa, yang penting proporsinya oke ya, utuh gitu dari awal, dari rambut sampai kaki itu terlihat. Untuk belajar gestur juga kalian bisa menggambar on the spot ya, artinya kalau kalian lagi senggang misalnya, kalian bisa lukis teman kalian, saudara kalian ya, orang tua kalian yang mungkin lagi masak, kalian lukis sketsa aja ya, tidak perlu jadi gambarnya, yang penting sketsanya aja. Atau apa, kalian lagi jalan-jalan misalnya, lagi nunggu di ruang tunggu ya, kalian gambar aja orang-orang di sekitar kalian, ini buat latihan agar kalian terbiasa ya, garisnya jadinya lebih kuat dengan latihan-latihan tadi itu. Artinya menggambar bisa kita lakukan kapan saja ya. So kalau kalian mau latihan digital, kalian foto aja tuh. Misalnya suasana di rumah kalian lagi ke pasar, terus kalian foto-foto, foto kegiatannya, nah sampai rumah, nah, kalian latihan seperti ini. Jadi foto-foto tadi kita jadikan referensi ya. Foto hasil jepretan kalian itu kita jadikan referensi untuk belajar gestur. Nah, ini sudah hampir selesai. Nah, ini saya flip lagi untuk mengkoreksi bagian mana yang masih aneh. Nampaknya sudah cukup lumayan ya.
Jadi ini memakan waktu 1,5 jam atau 2 jam sebenarnya sudah cukup. Sudah bisa lah dalam 2 jam kita menggambar dari nol sampai jadi ya untuk satu figur. Nah ini koreksi sedikit gambar bagian-bagian yang masih kurang. Nah ini terlihat ya gambarnya jadinya tanpa outline. Outline-nya hilang. Nah itu salah satu target kita ya, tanpa outline gambarnya. Nah ini untuk bagian bawahnya juga saya kasih sedikit penambahan agar terlihat semakin hidup gambarnya. Jadi ada bagian yang agak terang ya, ini coba saya kasih warna. Tidak sama persis warnanya, tapi yang penting pesannya sampai gitu loh. Volume lantainya itu terasa, teksturnya juga ya terasa. Oke, penambahan sedikit. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya ya. Nah, saya yakin kalian pasti bisa lebih bagus dari ini gambarnya. Oke, selamat mencoba.